Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Nurrohmah Fajarina, CGP Angkatan 11 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menjawab pertanyaan pertama mengenai kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional yang harus kita kembangkan adalah yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menjawab pertanyaan kedua mengenai kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah pembelajaran sosial emosional atau PSE terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Misalnya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 adalah sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter murid saja, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis murid dan juga guru. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Pentingnya kesadaran diri dalam manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, saya akan mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, saya akan menjalankan komunitas belajar sekolah dengan rutin untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional rekan sejawat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, dan tersenyum saat diremehkan. Terima kasih.